Assalamualaikum teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Pulau Lombok, tepatnya di sebuah bukit yang dikenal dengan pemakaman Batu Layar. Saya bersama dengan Bapak Haji Bahril. Beliau adalah juru kunci dari komplek ini. Kita ingin tanya-tanya dulu ke beliau, ini tempat apa sebenarnya? Bisa diceritakan Pak, ini makam apa ini sebetulnya? Terima kasih. Maaf, nama saya Haji Bahril Asrar. Dan kebetulan saya di sini sebagai yang menjaga tempat ini, yang tempat ini adalah salah satu tempat atau makam yang biasa dikenal dengan makam keramat Batu Layar. Di makam keramat Batu Layar ini konon dulu yang kami dikisahkan sama orang tua kami, beliau ini yang salah satu orang yang menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir bagian Lombok. Dan nama beliau itu yang dikenal dengan sebutan Datuk Batu Layar, atau biasa disebut dengan nama asli beliau Syekh Syed Syarif Habib Abdurrahman Al-Idrus Al-Hadrami dari Hadramaut, Yaman. Dan beliau dikawal sama dua orang pengawal beliau. Pengawal beliau itu bernama Said Zuhri sama Said Ali Al-Haddad. Dan tempat ini adalah makam dari kedua murid atau kedua pengawal beliau tersebut. Itu terjadi pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1800. Beliau sendiri, yaitu Syekh Syarif Habib Abdurrahman, itu disinilah tempat beliau menghilang. Ini menghilang dalam arti menghilang dan di situ menurut konon yang kami dapat cerita dari orang tua saya, orang tua saya diceritakan sama orang tuanya dan bapaknya, dan bapak saya juga diceritakan sama bapaknya, dan kakek buyut saya itulah yang langsung bertemu langsung sama Syekh Syekh. Nah, sehingga ceritanya turun ke keluarga kami, dan itu disebarkan ke masyarakat. Dan juga kemudian beliau ini yang pada saat beliau selesai memakamkan jasad kedua muridnya. Kedua muridnya meninggal bersamaan. Ya, gitu. Kebetulan ya takdir Allah, pada saat itu kedua muridnya itu meninggal bersamaan di hari yang sama dan dimakamkan di tempat yang sama. Pada saat selesai beliau memakamkan kedua muridnya yang dibantu sama dengan keluarga kami, yang termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, selesai itu beliau langsung pamit ke kakek buyut kami. Nah, waktu pamit itu beliau menitipkan adalah buntalan pakaian yang biasa beliau pakai. Nah, setelah itulah langsung beliau pamit, mengucap salam, dan langsung seketika itu menghilang di tempat ini. Nah, itulah yang saya dapat cerita. Dia tidak mengatakan tidak mengatakan kemana. Beliau hanya mau melanjutkan perjalanan, dan seketika ucap salam dan hilang. Terus buntalan itu, baju-baju itu kemudian kemana? Nah, itulah dari kakek buyut kami terus turun ke bapak saya. Dari bapak saya itulah kemudian mungkin karena ada suatu dan lain hal pada saat itu, sehingga kami waktu masih kecil itu sakit terus. Sakit terus, ada sembuh yang paling kecil, sakit yang agak besar. Terus sampai ke ibu, sehat ibu, bapak lagi sakit, muter terus sampai hampir tahunan itu yang terus seperti itu kejadian. Nah, sehingga pada saat itu bapak saya kebingungan juga, gimana apa yang terjadi. Sehingga pada suatu saat bapak saya itu berinisiatif untuk sholat istikharah, untuk mohon petunjuk kenapa ini ada apa. Dan
beberapa kali beliau mengadakan istihara dan dia dapat istilahnya petunjuk disuruh untuk dikembalikan pakaian tersebut. Hanya bapak saya kan bingung kemana saya harus kembalikan. Sementara orangnya sudah tidak ada di sini, Iya. sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah pergi. Iya. Akhirnya itulah pada saat itu bapak saya berinisiatif untuk mengembalikan ke tempat di sini. Oh, jadi dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini, di Dikuburkan tengah-tengah, di sini. ya, dikuburkan di tengahnya. Nah, kebetulan dikawal dulu. Nah, bapak saya itu kebetulan ngajar ngaji juga. Oh. Murid dari pesan bapak saya itulah yang menemani bapak saya untuk memakamkan di sini. Waktu itu Pak Haji berapa tahun usia? Kalau pada saat itu masih saya sekitar 5 tahun. Tidak hadir ke sini waktu. Tidak hadir. Nah, ini Pak Haji ini ada makam, ada nama, ini siapa Haji? Oh, nah kalau ini kebetulan ini paman saya. Paman. Paman berarti adiknya orang tua. Kakaknya. Kakaknya Uwa ya. Yang paling besar. Wah. Lahirnya 1891. Ya. Dan Adiknya, kakaknya. Kakaknya dari bapak saya. Berarti orang tua Pak Haji lahirnya Paling tahun berapa? kecil. Lahir tahun berapa? 1900 lah ya. Ya. Loh, Pak Haji lahir tahun Kalau saya lahir tahun 69. 69. Oh, anak bungsu juga kali ya, atau anak kesekian kali ya? Siapa? Pak Haji. Yang ketiga. Yang ketiga. Oh, oke. Kalau bapak saya di sebelah sana. Oh, makam orang tua di sana. Oh. Kita lihat. Ini Haji Nasruddin. Namanya Guru Haji Nasruddin. Ini bapak saya namanya Haji Ahmad Sudli. Oh, yang mana? Yang Oh, ini. Iya. Oh, ini makam. Ini makam. Memang ini ibu saya. Oh, ini ibu. Ya. Kebetulan dulu ini kan termasuk di luar. Oh. Luar areal ya, dua-duanya ini memang Iya. luar areal karena makamnya ini masih kecil dulu. Iya. Kita tahun 2005 dulu beliau wafat yang di paman. Oh, 2005. Ya 2005. Karena ini masih kecil. Nah, beliau itu minta dimakamkan di sini. Oh, usianya 100 tahun lebih ya? Iya, ratusan tahun. Oke. Baik. Nah, ini kalau ini makam Makam umum. Sampai sekarang masih digunakan. Masih. Jadi beliau yang menghilang ini memang penganjur agama Islam pertama di Lombok. Ya termasuk kedua mungkin. Yang pertama di Bayan. Dibayar. Bayan itu Baik, teman-teman semua, demikian dari Lombok, dari Batu Selayar, saya mendengarkan Haji Bahril bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dua dan yang dimakamkan pakaian tersebut di tengah-tengah.